Sob, dengerin. Ada wanita cerdas berbicara, dengerin. Bapak Ibu, saya mau ajak kita berhitung sebentar ya. Satu dapur MBG mendapat insentif 6 juta per hari. Dalam seminggu, mendapatkan insentif 36 juta. Dalam setahun, jumlahnya sekitar 1,7 miliar. Sekarang, kita bandingkan dengan iuran BPJS kelas 3 yang 35.000 per orang. Dengan 6 juta dalam satu hari saja, kita bisa membayar iuran 171 orang selama 1 bulan. Dalam 1 bulan, kita bisa menutup lebih dari 4.000 orang. Dalam setahun, hampir 50.000 orang bisa tetap aktif BPJS-nya. 50.000 orang, Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya, uang sebesar itu sebenarnya bisa melindungi puluhan ribu rakyat supaya tidak panik saat sakit, supaya tidak harus jual motor, supaya tidak harus utang ke sana ke sini ketika masuk rumah sakit. Kita bukan bilang bantuan makanan itu tidak penting, penting. Tapi kita juga harus jujur, kalau orang sakit parah yang menyelamatkan bukan hanya makanan, yang menyelamatkan adalah kartu BPJS yang aktif. Karena kemiskinan paling cepat terjadi bukan karena lapar, tapi karena sakit. Karena satu kali rawat inap bisa habiskan belasan sampai puluhan juta rupiah. Pertanyaannya sekarang, sudahkah anggaran negara benar-benar diprioritaskan untuk melindungi kesehatan rakyat kecil? Kita butuh kebijakan yang memastikan siapapun yang menerima bantuan sosial otomatis terlindungi BPJS-nya. Jadi, jangan sampai dapurnya aktif tapi BPJS-nya mati. Yang disampaikan oleh si ibu tadi, si mbak tadi ya gitu kan ya, itu dari satu dapur loh, 50.000 ya dalam 1 tahun. Coba bayangkan kalau ada 1.000 dapur, berapa tuh rakyat miskin yang bisa di hire ya BPJS-nya untuk diaktifkan sehingga dia tidak memiliki kesulitan ketika sakit. Coba bayangkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk program MBG sendiri ya, sebaiknya dikasihkan aja itu uangnya kepada orang tua masing-masing biar dia masak sesuai dengan selera anaknya, sesuai dengan gizi yang memang dibutuhkannya. Karena apa? Karena kalau disampaikan ke orang tua maka penghematan akan terjadi, tidak akan ada lagi markup yang lain-lainnya, motor terus seragam, terus laptop, kaos kaki, semir, sikat, nggak akan ada lagi seperti itu. Dan juga tidak usah memberikan insentif yang 6 juta itu per hari. Coba dananya itu kan bisa dialihkan untuk ya itu tadi BPJS misalkan seperti itu ya. Jadi ini menurut hemat saya ini lebih cerdas gitu ya. Kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi ya. Terus yang keduanya pengeluaran-pengeluaran lain seperti untuk insentif, untuk pengadaan dan lain sebagainya itu tidak perlu. Bahkan dananya bisa dialokasikan untuk BPJS itu sendiri. Well, pokoknya. Orang gue nyoto. Trump terakhir ngomong kalau tidak akan ngampuni Iran, tidak akan sabar lagi. Tapi saya kayaknya punya pendapat yang agak berbeda dari aktivis yang lain. Kalau ngomong soal perang, saya punya keyakinan kalaupun perang, Indonesia itu hanya akan terdampak, tapi tidak akan ikut serta. Diperangi itu enggak. Gagasannya sederhana, untuk dapat SDA-nya Indonesia itu nggak perlu ngirim rudal, Mas. Untuk menguasai Iran itu bertahun-tahun Amerika gagal, makanya dia ngirim rudal. Tapi untuk hancur ke Indonesia nggak perlu ngirim rudal mereka. Cukup bayari pemerintah kita, cukup melu nyangoni calon presiden kita, selesai urusan. Rudal itu terlalu mahal dan secara politik maupun secara moral, karena akan secara ekonomi, politik maupun moral. Makanya saya percaya bahwa sebenarnya langkah Pak Prabowo di dalam beli banyak alutista itu problematik, karena saya harap menyerang Sopo. Cina harap menguasai Indonesia lalu perang, gak usah. 9 naga di sini Cina KB yang berjejaring dengan negara Cina. Nggak cuma etnisnya, kita nggak ngomongin etnis, tapi jaringan pada politiknya. Saya termasuk orang yang percaya harusnya memang Indonesia itu tidak memperkuat pertahanan militernya, tapi ekonominya. Karena itu nanti jadi daya tawar kita. Kalau kita ngomong daya tawar militer,
AD mungkin kita bisa lumayan lah. Tapi AD kita itu kan desain militernya apa sebutannya? Desain pertahanan yang AD itu apa namanya? Enggak yang bertahan dan berperangi di darat itu, enggak dirimu punya istilah militer apa begitu? Ya, desain militer kita sejak lama itu kan desain bertahan, bukan nyerang, dan itu bertahannya terbatas di darat. Jadi kalau kita membayangkan memperkuat militer itu toko alutista dengan psikologi politik balik ke modal ya saya akan baca itu sebagai upaya Prabowo nyari duit supaya punya duit untuk 2029 gitu. Karena militer itu anggaran nggak bisa diaudit karena dia punya aturan khusus. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah teman-teman, di cuplikan video tersebut ada beberapa komentar atau tanggapan masyarakat Indonesia yang ada di kolom komentar cuplikan video tersebut teman-teman. Nah di sini saya akan membacakan teman-teman komentar satu persatu. Nah di sini langsung saja teman-teman, ada yang berkomentar mengatakan ijazah Jokowi fix palsu 100%. Sudah jelas, sudah adili Jokowi, bukti sudah jelas, tunggu apa lagi. Nah, umurku udah 65 tahun, mata saya ketara yang sebelah kanan, tapi masih bisa membedakan bahwa itu foto ijazah, itu bukan Jokowi. Udah penjarakan saja si Jokowi. Nah, usut terus sampai tuntas. Semoga ijazahmu segera terbongkar Jokowi. Nah, para penjilat Jokowi sulit akan dipenjara karena merasa ada yang didukung para penegak hukum bisa diatur oleh Jokowi waktu jadi penguasa. Betul-betul foto yang diakui ijazah Jokowi jelas-jelas bukan foto Jokowi yang kita orang awam bisa membedakan. Kok sekelas rektor UGM tidak bisa melihat perbedaannya? Kan aneh. Nah, berikut teman-teman. Foto ijazah sudah jelas sangat berbeda, tapi kenapa baru sekarang dibahas? Nah, berikut teman-teman. Kejaksaan, KPK, dan kepolisian milik Jokowi, keluarga Jokowi, dan pendukungnya melanggar hukum. Bisa bebas, tidak diadili. Ya, berikut teman-teman. Saatnya rakyat bersatu. Kalau tidak mau menjadi sapi perah di negeri sendiri, dukung pejuang keadilan rakyat RRTCS. Ijazah bisa selesai kalau rezim sudah berganti. Kalau sekarang cuma buang energi saja. Ya, omon-omon yang penting jadi presiden. Ya, berikut teman-teman. Jelas fotonya berbeda yang berkacamata dengan foto Jokowi, apalagi Jokowi sendiri bilang kuliah dengan IPK di bawah 2, sudah pasti DO, tidak lulus atau tidak tamat. Pasti kalau punya ijazah sarjana jelas palsu. Nah, ingat, karma itu ada. Tunggu kehancuran yang punya jabatan buat meras rakyat yang dibodohi. Ya. Hanya orang gila yang mengatakan foto Jokowi di ijazah berkacamata itu milik Jokowi, padahal rakyat buta saja mengatakan itu bukan Jokowi, mantan presiden. Ya, berikut teman-teman, itu bukan foto Bapak Jokowi, itu nggak sama, kok jauh sekali tidak samanya. Nah, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman serta DPR tidak berfungsi, sebaiknya Indonesia dijadikan saja kekerajaan. Ya, berikut teman-teman. Polisi, KPK, KPU matanya sudah kabur gara-gara kena suap Jokowi. Tidak cuma kabur, tapi sudah picek. Tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Masa pemerintah ngurus ijazah sampai tahunan tidak selesai. Yang jelas aparatnya sudah jadi goblok. Ya, berikut teman-teman. Ijazah palsu melindungi juga manusia berstatus ternak. Makanya otaknya tolol. Semua kebohongan harus diadili. Orang pintar harus dilindungi. Ya, katanya seperti begitu ya teman-teman. Nah, berikut teman-teman. Dulu Mulyono kan artis jadi ganteng. Setelah tua, operasi plastiknya luntur jadi plongo-plonga saja dan patekan. Ya, nah berikut. Itulah namanya ternak.
ada kemungkinan orang yang sudah jelas hukumnya masih tidak dipenjara. Mungkin jaksanya terima uang banyak. Ya, berikut. Hai para manusia, kalau kamu yang bersengkokol melindungi kejahatan, ingat siksa menunggu kamu semua. Rasakan selamat di dunia, tunggu adab yang sangat pedih. Ya. Komentar berikutnya teman-teman. Pemimpin yang tidak mau menegakkan secara baik, maka itulah pemimpin yang dizolim atau jahat, melebihi jahat dari. Jadi tunggu balasan dari Tuhan yang sangat pedih. Nah, bongkar sindikat ijazah palsu Jokowi, seret semua yang terlibat dan hukum berat karena kejahatannya sudah sangat berat. Mungkin jaksanya sudah terima uang banyak, makanya orang yang sudah vonis penjara tetap aja tidak dipenjara juga. Nah, tidak berani menunjukkan ijazah aslinya karena memang tidak mempunyai ijazah asli. Nah, itu segera ditangkap rektor UGM, membantu kejahatan atau perempuan ambisi dunia kejar uang. Hanya orang buta, matanya buta, mata hatinya dan Parcok dan para termul penjilat keteknya Jokowi, Mukidi yang mengatakan mengakui foto dan ijazah Jokowi Mukidi itu asli. Ya, katanya seperti begitu ya teman-teman. Dan komentar berikutnya teman-teman lanjut. Kalau pembohong ya pembohong, karena tidak mungkin setempel boleh ditimpa foto hanya Jokowi dan termul-termul, dan orang yang gelap hatinya rusak, otaknya buta, matanya pun putus urat malunya. Nah, berikut teman-teman, pantas saja sebagai orang normal dan beretika ternyata identik dengan aspal ya. Sekarang sudah gila semua, negara sudah hancur, rakyat pun bingung. Semua ini penjahatnya sekarang ya. Semua ini penjabat sekarang. Semakin hari semakin banyak yang meneliti dan hasilnya tetap ijazah Jokowi itu palsu. Nunggu apa lagi para penegak hukum untuk mengadili si Jokowi ya. Kalau dari dulu bilang apa adanya, seluruh dunia malah menyanjung bos istilahnya, bukan sarjana kok bisa memimpin dengan baik. Kalau sekarang malah situasi terbalik 180 derajat. Nah, darurat bangsa ganti Kapolri Listio Sigit dan Biang Kerok penasehat Kapolri Arianto Sutadi harus cepat diganti ya. Sepengetahuan saya tak bisa dibilang ijazah asli jika foto di ijazah itu foto orang lain. Sudah jelas penipu, kok dipersulit, tinggal eksekusi saja, jangan hukum dipermainkan. Nah, berikut teman-teman. Ada 10 ijazah sarjana Fakultas Kehutanan lulusan tahun 1985 yang dibuat sama persis dengan ijazah yang dimiliki Jokowi, termasuk skripsinya. Ke-10 skripsi tersebut tidak ditandatangani oleh dosen penguji dan dosen pembimbing. Hal ini digunakan sebagai ijazah pembanding oleh Bareskrim Polri ya. Berikut teman-teman. Memang orangnya beda, yang mengatakan fotonya sama perlu operasi katarak dulu biar bisa melihat dengan jelas ya. Presiden yang paling menjijikan di Indonesia. Berikut teman-teman, gak usah kita sebagai manusia atau binatang pun atau babi sekalipun bisa membedakan mana foto Jokowi yang asli dan mana yang palsu. Tapi Prabowo tidak berani bertindak tegas karena Prabowo masih kroninya Jokowi atau masih di bawah keteknya Jokowi. Nah, teman-teman, itu saja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.